Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Pengembangan Media Smartbox untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar. Dengan anggota kelompok yang pertama Dwi Sutari, NPM 2022 464051102, yang kedua Irma Hestiana, NPM 2022 464051109, dan yang ketiga Mevika Aditya, NPM 2022 464051116. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya pada bab 1, latar belakang. Peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Pemilihan media pendidikan perlu dilakukan dengan hati-hati, karena media yang tepat dapat memperjelas materi sehingga lebih mudah dipahami. Smartbook adalah alat berbentuk kotak yang berisi kartu gambar dan kata-kata yang digunakan guru untuk menarik perhatian siswa saat menyampaikan materi pelajaran. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apa saja langkah-langkah dalam mengembangkan media pembelajaran Smartbox untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran Smartbox dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sekolah dasar? Yang ketiga, seberapa efektifkah media pembelajaran Smartbox untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sekolah dasar? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan hasil pengembangan media pembelajaran Smartbox yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sekolah dasar. Yang kedua, mendeskripsikan respon siswa terhadap media pembelajaran Smartbox dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam implementasi nilai-nilai Pancasila sekolah dasar. Yang ketiga, mendeskripsikan keefektifan media pembelajaran Smartbox dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sekolah dasar. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 sekolah dasar, dan objek dalam penelitian ini adalah media berbasis Smartbox yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa sekolah dasar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, tempat dalam penelitian ini di Kecamatan Pringsewu. Dan yang terakhir, waktu dalam penelitian ini adalah pada tahun akademik 2025 sampai 2026. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penguatan pendidikan nilai Pancasila memberikan landasan teoritis tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan secara lebih efektif melalui pendekatan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan berbasis teknologi sederhana. Manfaat praktis bagi guru sekolah dasar. Media Smartbox dapat menjadi alat bantu dan pembelajaran yang menarik dan mudah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar, serta membantu guru dalam mengembangkan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Yang kedua, bagi siswa sekolah dasar, siswa dapat belajar dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara yang lebih konkret, interaktif, dan menyenangkan, sehingga kompetensi mereka dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari meningkat. Yang ketiga, bagi sekolah. Sekolah mendapatkan media pembelajaran inovatif yang dapat mendukung program pendidikan karakter dan implementasi kurikulum merdeka yang menekankan penguatan profil pelajar Pancasila. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara penyampaian materi dengan menggunakan alat-alat tertentu untuk mempermudah penyampaian materi tersebut. 2. Manfaat media pembelajaran. Menurut Suwarna, 2014, media pembelajaran memiliki beberapa manfaat penting, antara lain 1. Menyelaraskan materi pembelajaran yang bisa disampaikan. 2. Meningkatkan daya tarik proses belajar. 3. Mendorong interaktivitas dalam proses pembelajaran. 4. Mengatur waktu belajar dengan lebih efektif. 5. Meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa.
6. Memungkinkan pembelajaran berlangsung di mana saja dan kapan saja. 7. Meningkatkan persepsi siswa terhadap proses belajar. 8. Meningkatkan sikap positif dan produktivitas guru. 3. Media Smartbox. Nah, yang pertama adalah pengertian Smartbox. Smartbox adalah media yang berbentuk kotak dengan materi dan soal latihan di dalamnya. Kemudian yang B, keunggulannya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat konkret. Yang kedua, memiliki batasan ruang. 3. Pengamatan yang terbatas. 4. Menyajikan masalah yang jelas. 5. Mudah diakses dan biaya produksinya relatif murah. Nah, selanjutnya adalah kekurangan media Smartbox. Nah, kekurangannya yang pertama itu memerlukan keterampilan dan ketelatenan dalam proses pembuatannya. Kedua, sasaran penggunaannya terbatas pada jumlah yang kecil. 3. Membutuhkan ruang yang cukup besar untuk penyimpanannya. Selanjutnya, penelitian yang relevan menurut Cho Henning Tias dan rekan-rekan yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Smartbox untuk Anak Tunagrahita yang dilakukan oleh Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Madiun pada tahun 2024. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah media ini dapat digunakan oleh anak-anak tunagrahita. Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena objek yang diteliti anak tunagrahita. Media Smartbox dianggap menarik dan bermanfaat dengan hasil rata-rata pretest sebesar 58 dan post-test mencapai 86,8% yang menunjukkan kelayakan untuk digunakan. Penelitian kedua yaitu Ayu Sukarni dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Kotak Pintar Keragaman di Indonesia untuk siswa kelas 4 yang dilakukan di FKIP Universitas PGRI Palembang pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada validitas dan kelayakan media kotak pintar tersebut. Berbeda dengan sebelumnya, objek penelitian ini ditunjukkan khusus untuk siswa kelas 4 SD. Hasil menunjukkan bahwa kotak pintar keragaman yang dikembangkan itu valid, layak memiliki potensi 80,3%. Kerangka pemikiran. Terbatasnya media yang digunakan pada materi Aku Berperilaku Pancasila, rendahnya pemahaman konsep siswa kelas 2 SD, siswa pasif serta kurangnya ketertarikan kepada materi tanpa media yang menarik. Nah, setelah itu kami mencoba mengembangkan media pembelajaran Smartbox untuk meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian perlu divalidasi oleh ahli media, validasi oleh ahli materi, validasi ahli praktisi. Setelah isu revisi pertama, setelah direvisi, kami uji coba nantinya ke lapangan pada siswa kelas 2. Setelah itu kita melihat menyempurnakan produk. Setelah menyempurnakan produk akhir media Smartbox, kita bisa lihat apakah efektif atau tidaknya. Selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang A, jenis dan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian yang kami ambil yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian Research dan Development atau R&D. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model ADI. Yang B, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian siswa sekolah dasar menjadi subjek utama dalam penelitian ini, mengingat posisi mereka yang sangat penting sebagai penerima manfaat langsung dari penggunaan media pembelajaran inovatif, yaitu Smartbox. Yang kedua, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis Smartbox yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi siswa sekolah dasar dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang C, teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pretest dan post-test. Yang D, teknik analisa data. Yang pertama, analisis data dan validasi. Yang kedua, analisis tingkat pemahaman siswa. Yang E, rencana langkah-langkah tahapan kegiatan penelitian, yaitu yang pertama tahapan analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga tahap pengembangan, yang keempat tahap implementation atau implementasi, yang kelima tahap evaluasi. Yang F, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah kelompok kami buat seperti yang ada di tabel di belakang, yaitu yang pertama studi kebutuhan dan analisis kebutuhan, yang kedua perencanaan dan desain media Smartbox, yang ketiga validasi ahli materi dan media, yang keempat revisi produk awal, yang kelima uji coba terbatas, yang keenam revisi berdasarkan uji coba terbatas, yang ketujuh uji coba luas, yang kedelapan evaluasi analisis data dan penyempurnaan akhir. Selanjutnya yaitu rencana anggaran pembuatan produk pembelajaran. Berikut ini merupakan rencana anggaran pembuatan produk pembelajaran Smartbox yang ingin kelompok kami buat. Berikut komponennya yaitu seperti kardus bekas sebagai bahan utama produk, lem tembak
lap dan isi untuk perekat pembuatan produk, cutter dan penggaris untuk memotong dan mengukur kardus, lakban coklat atau bening untuk memperkuat sambungan kardus, stiker untuk mempercantik tampilan casing kardus, magnet untuk menempelkan stiker seperti lambang-lambang Pancasila, biaya print untuk membuat bagian cover atau materi produk Smartbox. Yang selanjutnya ada biaya lainnya seperti biaya transportasi logistik dan biaya tak terduga lainnya. Demikian materi yang telah kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.